Kalian tahu orang ini? Ini adalah Benjamin Franklin. Orang yang terkenal diplomatis, rendah hati, serta lembut ada zamannya. Dia juga merupakan orang yang membuka rahasia cara supaya musuh kita atau orang yang gak suka sama kita jadi suka sama kita, bahkan mau temenan sama kita. Gimana tuh? Kok bisa? Jadi suatu ketika, Pak Franklin ini punya saingan politik yang kuat banget dan berusaha keras buat bikin hidupnya nggak nyaman. Pak Franklin tahu kalau bakal nguntungin buat dia memenangkan hati orang ini. Tapi alih-alih merendahkan diri untuk disenengin sama saingan politiknya ini, dia ngambil cara yang beda. Dia tahu kalau saingannya ini punya buku yang langka dan berharga banget. Dengan santai dia pinjam buku kesayangan musuh politiknya ini. Terus setelah beberapa hari, Pak Franklin balikin deh buku itu dan dikasih catatan terima kasih. Yang bikin kaget adalah saingannya dia ini akhirnya lebih ramah sama dia dan mau temenan sama dia. Wow, gimana bisa gitu. Nah, jadi apa yang ditemuin oleh Franklin ini ada hubungannya sama prinsip psikologis yang dikenal dengan disonansi kognitif. Maksud dari disonansi kognitif ini adalah ketegangan yang muncul dari dua keyakinan yang bertentangan dalam pikiran kita di saat yang sama. Ketegangan ini nggak nyaman sehingga secara otomatis ngubah salah satu keyakinan kita buat sesuai dengan yang lainnya untuk menyelesaikan konflik. Nah sama kayak kasusnya Pak Franklin ini. Saingan politik dia awalnya punya keyakinan gue nggak suka sama Benjamin Franklin. Tapi kemudian Pak Franklin justru ngebikin saingan politiknya melakukan tindakan yang bertentangan sama keyakinannya, yaitu minjemin buku berharganya. Inilah yang bikin terjadi disonansi di pikiran saingan politiknya Pak Franklin ini. Kayak, kalau gue emang gak suka sama orang ini, kenapa gue malah melakukan hal baik ke dia? Disinilah akhirnya keyakinan dia ini berubah, karena dia pengen mengurangi disonansi di pikirannya. Akhirnya cara paling mudah yang bisa dilakukan pikirannya adalah merubah keyakinannya. Jadi dia yang mikir, gue ngelakuin kebaikan ke orang yang gak gue suka. Akhirnya berubah ke pikiran yang lebih nyaman. Dengan mikir, gue ngelakuin kebaikan karena sebenarnya gue cukup suka sama orang ini. Atau seenggaknya dia gak seburuk yang gue kira. Jadi secara nggak sadar, orang itu merasionalisasi tindakannya dengan mengubah persepsi tentang Franklin menjadi lebih positif. Dia nyimpulin kalau dia mau ngebantu orang itu, maka pasti itu karena mereka menyukai atau menghormati orang itu. Nah, sampai sekarang tindakan Pak Franklin ini terkenal dengan istilah Franklin Effect. Kalian juga bisa loh pakai Franklin Effect ini, tapi nggak harus selalu dengan cara minjem buku ya. Gini deh, gue kasih tahu langkah-langkahnya. Pertama, minta bantuan kecil yang masuk akal ke orang tersebut. Jangan minta bantuan yang terlalu besar atau memberatkan. Tujuannya biar orang itu merasa gampang buat ngeiyain. Dan bikin dia nggak enak nolak. Jadi serasa jahat kalau nolak kan? Contohnya kayak kalian minjem alat tulis, tanya materi guru, minta rekomendasi tempat makan, make up, dan sebagainya. Kedua, ucapkan terima kasih dengan tulus. Pokoknya tunjukin kalau kalian itu terbantu banget dengan tindakan dia. Tapi yang tulus ya, jangan berlebihan ya. Ketiga, udah deh, biarkan otak mereka bekerja. Otak mereka bakal mulai memproses disonansi kognitif ini. Mereka bakal merasionalisasi tindakan mereka dengan mengembangkan pandangan yang lebih positif tentang lo. Tapi disclaimer ya, ini nggak selalu 100% berhasil. Tergantung tingkat ketidaksukaan orang itu ke kalian. Kalau mereka benar-benar dendam, kesumat sampai nggak mau ngomong sama kalian, mungkin itu bakal susah banget. Tapi kalau nggak sukanya wajar-wajar aja, nggak menutup kemungkinan ini berhasil. Selamat mencoba, jangan lupa like dan komen, oke?